dari tim Sagube. Kenalkan, nama saya Angelina Semangsong. Nama saya Yuliantas Pakar. Nama saya Rocky Stepu. Perkenalkan, nama saya Manuel Edindra Aloho. Laporan evaluasi peluncuran Taskmaster Startup TechStart periode April 2024 Sirup Markisa Sari Gunung Brastagi. Yang pertama, rumusan indikator kinerja dan sumber data. Untuk memantau kesehatan proyek, kita bagi indikatornya sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan proyek, yaitu akuisisi pengguna, di mana indikator kuantitatifnya ialah jumlah download dan jumlah pengguna aktif atau MAU. Indikator kualitatifnya yaitu sentimen ulasan di Play Store atau App Store. Sumber datanya dari Google Analytics dan App Store. Yang ketiga, kepuasan pengguna yaitu rating, bintang, dan kolom data. Yang ke indikator kualitatif yaitu tingkat kemudahan navigasi, dan sumber datanya itu survei kepuasan dan review user. Yang ketiga itu monetisasi. Indikator kuantitatifnya adalah total pendapatan dan konversi free to premium. Indikator kualitatifnya persepsi nilai harga langganan serta sumber data, database transaksi, dan pengguna wawancara pengguna. Yang kedua itu rencana pengumpulan data. Metode survei in-app atau pop-up, analisis database, transaksi, dan focus group discussion atau FGD. Yang kedua, frekuensi mingguan untuk teknis dan book, dan bulanan untuk performa finansial. Serta yang ketiga, penanggung jawab ialah tim data analitik atau kuantitatif dan tim UX research atau kualitatif. 2. Rencana pengumpulan data. 1. Metode service in-app atau pop-up, analisis database transaksi, dan focus group discussion atau FGD. 2. Frekuensi mingguan atau untuk teknis atau book, dan bulanan untuk performa finansial. 3. Penanggung jawab tim data analisis atau kuantitatif dan tim UX research atau kualitatif. 3. Analisis kesenjangan kinerja performance gap. Bagikan sirup yang kurang gula. Ada beberapa poin yang belum pas antara target dan realita. Pencapaian vs target. Penggunaan aktif 40.000, target 50.000, divisi 10.000. Rating 4,2 bintang, target 4,5. Return defisit 0,3 poin. Pendapatan $75.000, target pro rata $50.000, tapi target akhir $100.000. Secara tren sudah baik namun perlu akselerasi. 3. Faktor penyebab ketidaksesuaian. Kendala teknis, bug sinkronisasi data dikeluhkan 30% user, menghambat kenyamanan. Antarmuka kurang intuitif 25% user, membuat pengguna baru malas bertahan. Fitur kurang lengkap. Belum adanya fitur kolaborasi tim yang diminta oleh 45% pengguna. Interpretasi feedback. Pengguna menyukai konsep Taskmaster, namun merasa frustasi karena aplikasi sering error saat sinkronisasi dan navigasi membingungkan. Ringkasan laporan singkat M dan E. Pencapaian yaitu berhasil mengait 40.000 pengguna dalam 3 bulan atau 80% dari target, dan mengumpulkan pendapatan sebesar $75.000. Dan untuk tantangan utamanya yaitu adalah masalah stabilitas sistem atau sinkronisasi dan hilangnya potensi pengguna korporat atau tim karena ketiadaan fitur kolaborasi. Dan yang rekomendasi itu isinya adalah prioritaskan perbaikan bug dan desain ulang alur navigasi sebelum promosi besar berikutnya. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu adalah untuk memberantas bug sinkronisasi dalam minggu ke depan, dan yang kedua pengembangan fitur kolaborasi,
mulai sprint pengembangan fitur tim sharing untuk menarik segmen profesional. Dan yang ketiga itu ada UI Redesign, melakukan reskinning untuk penyederhanaan menu utama berdasarkan feedback pengguna. Saran perubahan desain proyek fase berikutnya yaitu adalah yang pertama, alokasinya 20%, anggaran khusus untuk riset UX dan beta testing sebelum fitur baru dirilis agar tidak muncul komplain serupa. Dan yang kedua itu tambahkan anggaran untuk cloud infrastruktur guna menjamin kecepatan sinkronisasi data real time. Kesimpulan evaluasi proyek pada Taskmaster, secara garis besar, peluncuran aplikasi Taskmaster menunjukkan potensi pasar yang sangat kuat, namun terhambat oleh kendala teknis operasional. Contohnya, performa finansial yang manis, pendapatan telah mencapai $75.000 dari target hanya dalam waktu separuh durasi proyek 3 bulan. Ini menunjukkan bahwa model bisnis premium yang ditawarkan sangat diminati. Kedua, kesenjangan pengguna dan rating. Jumlah pengguna aktif 40.000 dan rating 4,2 masing berada di bawah target. Hal ini bukan karena kurangnya peminat, melainkan karena pengalaman pengguna yang terganggu. Yang ketiga, akar masalah atau the beetle notes. Ketidakpuasan utama bersumber dari bug sinkronisasi data atau 30% dan antarmuka yang membingungkan 25%. Selain itu, absennya fitur kolaborasi 45% membuat aplikasi kehilangan peluang di segmen pengguna tim perkantoran. Selanjutnya, arah strategis ke depan. Fokus utama dalam 3 bulan ke depan bukan lagi sekadar promosi, melainkan stabilitas sistem dan penyempurnaan UI atau UX dengan memperbaiki bug dan menambah fitur kolaborasi. Target rating 4,5 dan pendapatan $100.000 sangat optimis untuk dicapai.